Sekarang gantinya Adam, ambihum bi asma'ihim. Sekarang Adam giliran kamu. Malaikat nggak bisa menjelaskan seluruh apa yang ada di bumi itu sekarang kamu. Baik berupa benda fisik maupun yang bukan fisik. Setelah Allah itu memutuskan, akhirnya Adam itu mulai diproses. Setelah diproses, diambilkan dari 60 jenis tanah, kemudian 60 jenis air, kemudian cara dewe kemudian dibentuk seperti roti, dibuat adonan lah. Nah, diaduk-aduk, dibentuk, kemudian setelah dibentuk wanufikha fihi ruh, dimasukkan roh ke dalamnya. Setelah dimasukkan roh, yang tadinya tidak ada nyawanya akhirnya bernyawa. Yang tadinya tidak ada nafsu, tidak ada marah, tidak ada akal hatinya, akhirnya menjadi mempunyai kekuatan marah, kekuatan nafsu, kekuatan akal dan hati. Nah, wis mulai dibentuk ya. Akhirnya dites nanti sama malaikat. Wa'alamalan mengajarkan mulang sinten Gusti Allah Adam ing Nabi Adam alaihissalam as-sama ing pira-pira jeneng. As-sama al-musammiyat. Tegese pira-pira jenenge perkara kang duweni jeneng. Kullaha ya sekabehane asma. Semua nama barang di dunia itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala diajarkan kepada Nabi Adam. Apa saja itu? Semuanya pokoknya. Hatal qas'ata, sehingga mangkok gede, mangkok besar. Oh, kalau ada barang ini begini bentuknya, setengah lingkaran, kemudian cekung, di dalamnya begini, itu namanya mangkok besar. Dalam bahasa Arab qas'ah, atau mangkok yang kecil namanya wal qusai'ata lan qusai'ah, faswatalan kentut gede. Dari kemudian ada wal fasiyah dan fasiyah, kentut kecil tanpa suara, gitu, tanpa suara. Kemudian kalau kok nanti besar, semuanya yang awal-awal tadi tidak ada suaranya, besar kecil, yang kecil, yang besar tapi tanpa suara. Kalau kok nanti ada suaranya disebut doroton. Berarti kentut semak Daud ya. Aku dorot jenenge. Nah, itu sudah diajarkan karo sapa? Gusti Allah kepada Nabi Adam. Wal mirrafata, dan sendok pian alqa, gambare kelawan yen to nibakake sinten Gusti Allah fi qalbi ing dalam atine Adam, ing dalam akale Adam, ilmaha ing weruh asma. Dah semuanya. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi, Nabi Adam alaihissalam ini mengetahui segala benda yang ada di dunia itu dengan segala bahasanya. Jadi lintas bahasa. Ayo bahasa apa saja? Nah, bahasa ini pertama piye? Allahu. Falhasil kesimpulannya, annallaha atla Adam alal musammiyat jami'a allamahu asma'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberitahu kepada Adam seluruh benda-benda yang ada namanya di dunia dan disebutkan namanya, diberitahu nama-namanya. Wa atla al malaikah alal musammiyat walam yu'allimhum asma'aha. Bedane nek malaikat diberitahu seluruh benda-benda di dunia tapi tidak diberitahu namanya. Nek Nabi Adam fastaraka Adam ma'al malaikah fi ma'rifatil musammiyat wa ikhtassa Adam bi ma'rifatil asma. Bedanya kalau malaikat itu tahu seluruh benda di dunia, kalau Nabi Adam tahu seluruh benda di dunia plus masing-masing namanya. Kata Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi, bi jami'il lughat, dengan seluruh bahasa. Wa tilkal lughat tafarraqat fi auladihi. Kemudian seluruh bahasa itu nanti dibagi-bagi pada anak keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu hidup sekitar 960 tahun, sempat melihat anak keturunannya itu sekitar 100.000 orang. 100.000 orang itu sudah lengkap dengan masing-masing segala profesinya. Ono sik dadi tukang pandai, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi macam-macam, semuanya sudah lengkap. Nah, kemudian turun dewe tekak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekak
Nabi macam-macam semuanya, Nabi Ibrahim dan yang lain sebagainya, termasuk yang di Indonesia ini, di Jawa Tengah ini, di Magelang ini, di Salaman ini, di Pagar Gunung ini kita. Jadi jangan, sekali lagi jangan meremehkan diri sendiri, jangan mengecilkan potensi diri kita sendiri, karena bagaimanapun kita itu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Apa kita mau ikut teori ini Darwin? Manusia itu turunan dari turunan dari monyet itu. Nah, kita mau ikut Darwin. Melu sama War. Ono meluan War. Melu Darwin, melu teori ini Darwin. Setelah diciptakan, kemudian diajari ilmu dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah balik menantang malaikat yang tadi bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sik pantes menjadi penduduk bumi sebagai pengganti engkau ya Allah untuk meramaikan bumi, itu adalah malaikat. Kemudian kata hati mereka yang menyatakan Allah tidak akan pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih pandai daripada mereka, lebih pengalaman daripada mereka. Nah, mereka malaikat kan batin kayak begini ini. Akhirnya sama Allah ditantang. Summa arabahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Summa aradahum nuli mentokake atau ya menyampaikan sinten Gusti Allah ing malaikat al musammiyati ing pira-pira perkara kang duweni jeneng nang donya. Wa fihi lang itu iku tetep ing dalem aradahum taghlibul uqula'i utawi memenangkan pira-pira makhluk kang berakal. Hum itu mestinya untuk makhluk yang berakal, tapi maksudnya yo makhluk yang berakal dan yang tidak. Alal malaikati ing atase malaikat faqala nuli dawuh sinten Gusti Allah lahum maring malaikat tabkitan, ya karena mengcounter bersitan hatinya malaikat. Ambiuni bersitan ucapan mereka yang diam-diam. Kata Allah bagaimana? Ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Ambiuni, silahkan ceritakanlah kepadaku wahai para malaikat bi asma'iha ulai, kelawan asmone, kelawan jenenge pira-pira mengkono al musamiyat. Ing kuntum lamun ana sapa sira ana iku shadiqina pira-pira kang jujur, pira-pira kang bener, fi anni ing dalam temen setune ingsun. Bener dalam apa? Fi anni ing dalam temen setune ingsun Gusti Allah iku la akhluqu ora bakal nyiptakake sapa ingsun a'lama ing makhluk kang luwih pinter mingkum samping saking sira kabeh, au annakum utawa temen setune sira kabeh iku ahaqu luwih berhak bil khilafati kelawan dadi khilafah utawa gantine Gusti Allah ing dalem keramekake bumi. Wa jawabu syarti utawi jawabe syarat iku dalan nuduhake alaihi ngatasé jawabe syarat apa makalimat qablahu ing dalem sadurunge jawabe syarat. Sudah. Mereka kan sudah batin, yang pantas menjadi penggantinya Allah, yang pantas meramaikan bumi adalah malaikat. Yang paling pantas karena apa? Karena mereka itu yang ahli ibadah. Sementara manusia itu sukanya bermaksiat, sukanya membuat kerusakan di bumi, sukanya melakukan pembunuhan. Nah, setelah semacam itu ditantang oleh Allah, yo, itu sekarang seluruh barang yang ada di dunia itu namanya apa? Kat malaikat. Jika kamu benar bahwa aku tidak akan menciptakan makhluk yang lebih baik, lebih pintar daripada kamu, jika kamu benar bahwa kamu lebih berhak untuk meramaikan bumi, untuk memakmurkan bumi daripada manusia. Nah, setelah itu malaikat menjawab, qalu sinten malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu padha jawab sinten malaikat subhanaka ai usabbihu nucake sapa ingsun kelawan maha sucine panjenengan tanzihan kelawan krana nucake la kamaring panjenengan anil itiradi saking menentang alaika ing atase panjenengan Gusti Allah. La ilma ora ana ilmu iku maujud lana kedue kita illa angin per ilma angin ilmu alam tanah kang wis mulangake sinten panjenengan yang sudah mengajarkan sinten panjenengan ing kita iyahu ing ma innaka temen setune panjenengan anta nggih panjenengan
kalimat atau kata anta iku takkidun takkid lil kafi maring kaf innaka. Innaka temen setumene panjenengan anta nggih panjenengan iku penegasan. Iku al alimu zat kang moho ngawerwi, al hakimu tur zat kang moho bijaksana. Alladzi rupane Allah zat layak rujukang ora metu apa seun suwiji-wiji satupun an ilmihi saking ilmune Allah wa hikmatihi lan hikmai Allah. Ditantang untuk menjelaskan apa nama-nama masing-masing seluruh benda yang ada di bumi itu. Jawab malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kok ngonten to Gusti Allah, jenengan kok duka gitu? Ya jangan gitu. Kalau saya disuruh begitu ya tidak mampu, tidak bisa. Jare kamu lebih berhak, katanya kamu lebih pinter, katanya lah kamu lebih pantas untuk memakmurkan dunia, memakmurkan bumi. Suruh nyebutkan itu namanya apa meja, itu namanya apa peci, itu namanya apa kitab saja tidak bisa, malaikat tidak bisa. Terus balik sekarang, Gusti Allah akhirnya sekarang berbalik kepada Adam, maksudnya mengarah kepada Adam. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, ya Adam, wahai Adam, ambihum ceritakanlah kepada malaikat, ail malaikat tegese ceritakanlah kepada malaikat bi asma'ihim kelawan pira-pira asmone, il musammiyat kelawan pira-pira nama dari seluruh benda yang ada di bumi. Sebenarnya ya tidak hanya benda, ini segala hal. Benda itu kan fisik, juga ada yang bukan fisik, seperti rasa, seperti sifat dan yang lain sebagainya, seperti hal-hal yang tidak ada wujudnya gitu loh. Baik yang material maupun yang immaterial, baik yang fisik maupun yang non fisik, semuanya diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Sekarang gantinya Adam ambihum bi asma'ihim. Sekarang Adam giliran kamu. Malaikat nggak bisa menjelaskan seluruh apa yang ada di bumi itu, sekarang kamu. Baik berupa benda fisik maupun yang bukan fisik. Fasamma, kata Imam Asy'uti, fasamma nuli ngarani sapa Adam, menyebutkan nama sapa Adam kullasain ing saben-saben suwiji-wiji bismihi kelawan jenenge sek. Wa dzakara lan nutur sapa Nabi Adam alaihi salam hikmah tahu ing hikmah sek alladzi rupane hikmah khalaqa kang wis dadekake sinten Gusti Allah laha maring hikmah. Kemudian tidak hanya nama nitok, masing-masing benda yang ada di bumi, kemudian yang non benda juga, pokoknya seluruh makhluknya Gusti Allah itu akhirnya disebutkan Adam satu per satu plus hikmah. Allah menciptakan gelas umpamanya karena biar mudah untuk digunakan minum. Karena kenapa Allah menciptakan nafsu umpamanya? Biar manusia itu dia mau makan dan berketurunan. Kenapa Allah itu menciptakan ghafar umpamane? Kenapa Allah menciptakan Levi, Fikri, Afik umpamane? Ben bapakne ngibadah nyangoni sampeyan. Oh, disebutkan semua itu, disebutkan sama Nabi Adam, disebutkan. Tidak hanya namanya tapi juga hikmah. Malaikat glebak-glebak kan, asem iki tibae alim. Makanya sekali lagi ayat ini meskipun turun berkaitan dengan Nabi Adam dan malaikat serta diskusinya Allah antara Allah dengan malaikat, tapi juga bisa diambil pelajaran. Orang yang kaya, orang yang besar, orang yang berkuasa, orang yang lebih tua, orang yang lebih senior tidak boleh menganggap remeh potensi orang yang lebih di bawahnya. Seperti malaikat seolah-olah menganggap remeh Nabi Adam, makhluk yang produk baru dari Gusti Allah. Wah, ini nggak mungkin dia lebih baik daripada saya. Ternyata produk baru dari Gusti Allah itu lebih baik dari produk lama, lebih baik dari malaikat, dan terbukti sudah begitu. Nah, sudah begitu ternyata malaikat tidak bisa, tapi Adam akhirnya bisa. Amma ambahum monggo ing dalam semangsane wis nyritakake sinten Nabi Adam alaihissalam ing malaikat bi asmaihim kelan pira-pira asmane musamiyat, kelawan pira-pira asmane segala benda baik fisik maupun non fisik yang makhluknya Gusti Allah yang telah diberitahukan ilmunya oleh Allah.
Qala dawuh sinten Gusti Allah lur sinten Allah lahum maring malaikat taubihan krana meleh-melehake. Balik sekarang. Lho kan terbukti Nabi Adam yang katanya kamu tidak bisa apa-apa, yang katanya tidak pantas untuk ngurus dunia, ngurus bumi, ternyata lebih pintar daripada kamu. Ada kekuatan akliyah di Adam. Dikatakan oleh Gusti Allah, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Alam aqul ana ta wis ora ngucap sapa ingsun Allah lakum maring sira kabeh malaikat ini semen sakdune ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun ghaibas samawati ing samare pira-pira barang kang tetep ing dalem langit wal ardi lan bumi aima tegese barang ghaba kang samar apa ma sesuatu ghaba kang samar apa ma fihi ma ing dalem samawat wal ardi. Tuh kan? Bukankah aku sudah berkata kepadamu kalau aku itu lebih tahu daripada kamu. Wa a'lamulan ngerti sapa ingsun ma ing perkara tebeduna kang menampakkan sapa sira kabeh tazharuna tegese menampakkan sapa sira kabeh min qaulikum saking ucapan sira kabeh rupane ataj'alu fiha. Wa amalan perkara sesuatu kuntum kang utawi sira kabeh iku taktumuna padha nyimpen sapa sira kabeh sirruna padha nyamarake sapa sira kabeh min qaulikum saking pengucap sira rupane la yakhluqallahu akrama alaihi minna wala a'lam. Terbukti kan Adam itu lebih baik, lebih pintar daripada kamu. Bukankah aku sudah katakan sejak awal, aku Allah itu lebih tahu, lebih mengetahui segala hal yang samar, baik yang ada di langit maupun ada di bumi. Aku tahu apa yang engkau tampakkan, ucapan kamu yang kamu tadi berkata, fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku tahu ucapan yang engkau tampakkan, yaitu yang kamu katakan, Masya Allah, jenengan mau ciptakan manusia yang akan bermaksiat, yang akan melakukan pembunuhan dan kerusakan di bumi. Itu kan ditampakkan oleh malaikat. Tapi Allah juga tahu wa ma taktumun, apa yang kamu simpan. Yang disimpan malaikat apa? Yang menyatakan bahwa tidak mungkin perkataan di batinnya malaikat yang menyatakan tidak mungkin Allah menciptakan makhluk yang lebih baik, lebih bagus, lebih tahu daripada malaikat. Nah, itu begitulah awal mula manusia itu ada. Dulu bumi dihuni oleh yang namanya Banul Jan, Banu Jal maksiat, akhirnya sama Allah itu diperintahkan malaikat yang lain untuk menyingkirkan mereka dari bumi, kemudian diganti oleh Adam alaihissalam. Adam alaihissalam turun temurun sampai kepada kita. Kesimpulannya jangan sombong. Jangan mengecilkan diri kita. Kita itu keturunannya Nabi Adam. Tapi ada pelajaran yang paling penting ya tadi. Kita itu kalau sudah senior, sudah paling besar, sudah paling berilmu, sudah paling kaya, wis paling kuasa, tidak boleh meremehkan orang yang ada di bawah kita. Bisa jadi orang itu nanti akan lebih sukses, lebih hebat daripada kita.